seorang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ancamannya adalah adat yang pedih, dan dia tidak akan merasa puas atas pencapaian yang dia dapatkan, dan senantiasa hatinya akan terasa gersang sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Kalau ikhwan kalau masa kejadian, tidak hati-hatinya kita bersyukur atas hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak juga nikmat-nikmat yang lainnya, tapi ada nikmat yang besar yang bisa kita rasakan real di depan kita. Kemudian salawat dan salam kita lupa kita lakukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa berusaha untuk menapaki jalan beliau hingga akhir nanti. Ikhwan fillah dan ya, di kesempatan hari ini, sore ini, kita masih di judul yang sama Pak ya. Masih di judul yang sama. Kemudian jujur, kemarin bingung, ini judulnya masih sama atau beda? Dan ternyata sama, maka insya Allah kita akan kembangkan. Dan manusia di zaman ini cenderung tidak suka dengan yang terlalu banyak teori, tapi apa yang bisa dia langsung dapatkan di dalam kehidupannya, di praktek lapangannya. Maka kalau dari ujiannya, kita tahu bersama, sholat ini adalah termasuk tonggak yang fundamental, termasuk tonggak yang paling diandalkan di dalam rukun Islam. Setelah syahadat itu mengikrarkan ketahuidan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salahnya adalah kita berusaha untuk menegakkan sholat. Ikhwan fillah dan kejadian, mau tidak mau, apalagi di zaman sekarang, kita mendapatkan tantangan yang lebih besar dibanding orang-orang terdahulu dengan adanya media sosial dan yang lainnya. Bahkan kita terkadang pada fase yang begitu capek, begitu melelahkan, dan lelah dengan pekerjaan dunia, lelah dengan perilaku dari teman-teman kita yang mungkin tidak kita harapkan, lelah untuk misalnya yang atasan terhadap bawahnya yang susah diatur, dan demikian, maka kelelahan ini semakin menjadi-jadi dibanding di zaman dahulu. Kalau dikatakan jadi ketika sholat kita betul, maka hakikatnya sholat kita bisa menjadi pelipur. Ya, sholat bisa menjadi penenang hati. Tatkala kita mendapatkan hal-hal yang paling tidak mengenakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di banyak ayatnya, di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian mendapatkan masalah, kita sedang kurang enak, kayak itu di dunia pekerjaan, sedang banyak sekali proyek misalnya, sehingga kita merasa pusing dan berat, maka ista'inu bis-sabri was-salah. Pertama, minta tolong dengan cara bersabar. Dan khalifah azan perjanjian, orang hidup mustahil untuk dia mendapatkan kenikmatan selama-lamanya. Dari sejak lahir sampai mati, dia nikmat terus. Apa yang dia inginkan, dia dapatkan. Mustahil. Tidak ada ceritanya demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala desain menciptakan dunia ini menjadi negeri untuk ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sana. Dan ujian ini banyak macamnya. Maka sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Dan sering kita menganggap ujian adalah hal yang tidak menyenangkan. Misalnya, naudzubillah dari jatuh dari motor, atau yang kemarin sedang viral sedang ramai di PHK dari perusahaan, tidak menyenangkan. Si putu. Maka di kolam azan kejadian, seorang manusia itu pasti mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, dia bisa memanage sikapnya agar dia merasa bahagia. Orang itu bisa bahagia, hakikatnya bukan dengan melulu dengan harta, tapi tentang bagaimana sikap dia menghadapi masalah. Ketika dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, bagaimana sikapnya. Ketika dia mendapatkan hal yang buruk, hal yang dia tidak inginkan, bagaimana sikapnya. Maka ini akan menentukan
orang tersebut akan bahagia atau tidak. Makanya Rasulullah SAW sampai menegaskan, "Ajaban bi amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan, sungguh indah seluruh perkara yang orang yang beriman, baik buruknya dalam kondisi enak atau tidaknya, menakjubkan, sungguh hebat, semuanya hebat. Inna sobahu semua syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia pandai bersyukur. Wa inna sobahu Allah sabar. Kalau seandainya lagi baik-baik saja, maka dia berusaha untuk sabar. Maka dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan. Hakikatnya kebahagiaan itu hanya bisa dinikmati secara totalitas dunia ini oleh orang yang beriman. Karena mereka pandai menentukan sikap yang tepat ketika mereka mendapatkan musibah atau ketika mereka mendapatkan keribahan. Jadi sikapnya orang beriman ketika mendapatkan nikmat pandai bersyukur. Kalau mereka mendapatkan musibah pandai bersabar. Ya karena hidup ini antara syukur dan sabar selesai, gak ada yang lain. Apa yang lain selain syukur dan sabar? Apa yang lain selain daripada mendapatkan kebaikan atau keburukan? Kan gak ada sama sekali. Pasti dua hal ini. Maka sungguh hanya orang yang beriman yang mampu mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia sebelum dia mendapatkan kebahagiaan sejati di akhirat. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia karena mereka pandai menempatkan sikap yang tepat di dalam segala kondisi. Jadi kalau dari kerjanya berkenan tentang sabar di dalam musibah itu banyak. Kita harus bersabar ketika menjalankan ketaatan. Kita harus bersabar ketika meninggalkan keburukan. Jadi ketika kita harus sabar menerima takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sabar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk sholat, sabar. Butuh sabar atau tidak? Butuh. Lagi enak-enaknya tiduran, tahu ada. Lagi enak-enaknya nongkrong sama teman-teman, ada baik, ada subuh. Butuh effort, butuh berjuang kita melawan nafsu kita, diri kita, agar kita bisa hadir di masjid. Butuh sabar. Kemudian meninggalkan kemaksiatan, juga butuh sabar. Nah ini ada peluang. Kalau saya manipulasi data, untuk hanya sekian. Ada yang diterima itu. Tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuh sabar. Dan yang tarik adalah tentang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga butuh sabar. Ya, kita juga butuh sabar. Dan tentang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman semuanya, para ulama membagi menjadi dua. Ada yang sabar sifatnya adalah ikhtiyari, yaitu kita punya pilihan di sana, kita punya opsi. Dan ada sabar yang sifatnya kita sama sekali tidak punya pilihan. Contoh untuk sabar yang tidak punya pilihan adalah ketika sakit. Orang sakit, dia nggak ada pilihan. Mau nggak mau ya sudah sakit. Dan mau tidak mau dia harus sabar. Maka sakit ini termasuk dari sabar yang kita sudah tidak punya pilihan di sana. Tapi ada sabar yang punya pilihan. Contohnya, orang benci sama kita. Ya, ada orang benci dengan kita. Kita dipersusah urusannya dan yang lainnya. Kita punya opsi untuk melawan. Kita punya opsi untuk membalas. Tapi kita sabar. Kita memilih untuk sabar. Maka yang disebut sabar ikhtiyari. Sabar yang di sana kita punya pilihan antara membalas ataupun menahan diri untuk tidak membalas. Maka para ulama menjelaskan dari dua hal ini yang paling banyak pahalanya adalah sabar ikhtiyari. Karena kita punya opsi. Kita punya pilihan untuk membalas dan kita tahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pahala bagi orang-orang yang mendapatkan musibah demikian dengan pahala yang begitu banyak. Ini ikhwan kalau azan kemudian di antara kiat kita menghadapi musibah di zaman ini, yaitu ketika kita mendapatkan musibah bukan dengan balas dendam, tapi dengan bersabar. Berarti sabar itu ada batasnya atau tidak? Ada? Tidak ada. Tapi kita yang membatasi. Sabar itu tak berbatas, tapi kita yang membatasi.
Hakikatnya sabar itu tidak berbatas, tapi kita yang membatasi. Dan di antara cara kita bersabar itu adalah Ramadan dan kejadian. Ada satu hal ataupun ada sebuah kitab yang bagus sekali dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Taala. Risalah kecil beberapa halaman saja, yaitu Qaidah untuk Sabr, tata cara kita bersabar. Di antara poin pertama yang beliau sampaikan, ketahuilah seluruh perbuatan, segala sesuatu yang terjadi itu semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Jadi duduk-duduk antum di sini. Kemudian misalnya kepala sudah melihat nunggu, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada catatannya. Insya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau seandainya ada orang nggak baik sama kita, itu sudah ditakdirkan. Maka jangan fokus pada orangnya, tapi fokus ini takdir dari Allah. Kita fokus ke Allah. Allah memberikan ujian ini sudah ditakdirkan. Dan Allah sudah menerangkan kemampuan kita. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian lebih daripada kemampuan kita. Dengan prinsip demikian kita pun sabar. Tapi kalau kita fokus pada orang yang mengganggu kita, sekali kesadaran. Pasti yang ada adalah rasa berlomba, rasa benci. Dipusatkan semuanya ini adalah takdir dari Allah. Si fulan dia itu gak mungkin menyakiti kita kecuali atas diri dari Allah. Maka konsep selanjutnya kita harus bersabar bersama dari Allah. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau kita malas dari kejadian adalah kita berusaha menanamkan bahwasanya apa yang kita raih, hal yang kita dapatkan dari hal-hal yang tidak mengenakan, seringnya terjadi karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Allah tegas menegaskan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian, hal-hal yang tidak kalian inginkan, musibah-musibah yang tidak kalian dambakan ketika mendatangi kalian, ketahuilah hal tersebut terjadi karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Teman-teman semuanya, mari kita flashback jauh. Kalau Nabi Lut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seksual. Cuma satu dosa saja. Ya, cuma satu dosa saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dulu tangkap mereka. Allah jadikan bumi yang tadi bawah di atas dan menimpa mereka. Kemudian ada dosa-dosa yang lain. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya ternyata mengambil selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkaca kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW di zaman now, zaman sekarang, LGBT ada, kesyirikan ada, kecurangan ada, perzinahan ada, kedurhakaan kepada orang tua ada, semuanya ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak melimpahkan adab itu semua. Allah hanya memberikan sedikit saja. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, hanya sedikit saja. Makanya Allah tegaskan, wa ya'fuman katsir. Tapi yang banyak, karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak mengampuni dibanding memberikan akibat dari apa yang kita lakukan. Maka sebelum kita menilai buruk orang lain, coba berkata diri sendiri. Ketika kita menjadi suami misalnya, kita mendapatkan beberapa istri kurang buruk misalnya, maka kita introspeksi dulu. Mungkin ini adalah kesalahan saya, ini adalah dosa saya. Demikian pula seorang istri, seorang wanita, ketika mendapatkan pasangan yang tidak mendukung dari agamanya dan kurang pas, maka sebelum menyalahkan orang lain, coba introspeksi terlebih dahulu. Jangan kita fokus kepada kesalahan orang lain, tapi fokuslah kepada kesalahan diri sendiri. Sehingga kita mampu untuk introspeksi dan memperbaiki diri, memberikan evaluasi terhadap diri sendiri dan melakukan kebaikan. Jangan menjadi orang yang semut di seberang dia kelihatan, sedangkan dia jadi berumatan tidak kelihatan.
Orang-orang yang tidak pernah menyadari kesalahannya, maka mustahil mereka untuk memperbaiki. Nah, kalau di kawasan jangan. Cara kita bersabar. Yang kedua adalah yakini bahwasanya apa yang terjadi dari hal yang tidak kita sukai, kebanyakan adalah dari dosa yang kita lakukan. Ini poin berapa? Dua. Yang pertama apa? Semuanya berjalan atas dari Allah. Yang kedua, disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Kemudian, kalau di kawasan penjamian, yang ketiga, kalau seandainya kita membalas dari apa yang diperbuat orang lain kepada, apakah itu menyelesaikan urusan kita? Menyelesaikan. Justru akan menambah keributan dan hati kita menjadi tidak nyaman. Maka cara yang kedua adalah fa'fu wasfahu. Maafkan dan lupakan. Ya, maafkan dan lupakan. Ya, kita maafkan dari kesalahan orang lain yang pernah menimpa kita, tapi bukan hanya memaafkan, tapi kita juga berusaha untuk melupakan. Maka sifat orang kita adalah qadhaful, pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa. Sudah lupa saja. Kalau saat ini kita masih menyimpan hal tersebut, menyimpan dendam di dalam diri kita, setiap kita bertemu dengan orang tersebut tidak akan nyaman. Ada kasus kejadian ini di pondok pesantren ini. Dua orang saling bertikai. Dan mereka gak ada yang saling memaafkan. Gak ada yang saling melupakan. Begitu ketemu, mereka langsung cari jalan yang berbeda. Kan gak nyaman demikian. Gak nyaman. Tapi kalau saat ini kita mampu untuk memaafkan dan melupakan, kita lewat jalan manapun ada dia atau gak ada dia, saat itu saja. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Apapun orang memperlakukan itu. Meskipun kita tetap bisa ya, untuk mengambil tindakan ketika hal tersebut sesuatu yang memang sudah di luar batas, maka boleh kita untuk mengambil tindakan. Maka cara yang ketiga adalah ba'fu wasfahu. Adalah kita berusaha untuk memaafkan dan melupakan kesalahan orang tersebut. Kemudian yang keempat, ikhwan Ramadan ya, kita menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Para ulama mereka menuturkan sebuah kabar. An-nafsu illam tashtagil syahwatkan. Jiwa kalau tidak kita sibukkan dengan hal-hal yang positif, maka dia akan disibukkan dengan hal-hal yang negatif. Karena jiwa kita tidak bisa untuk diam. Jiwa kita itu gak bisa nganggur. Meskipun badan kita nganggur, tapi jiwa kita gak bisa nganggur. Kalau seandainya kita berada di rumah misalnya, cuti, rebahan terus. Tapi sebenarnya pikiran kita itu gak nganggur. Ada aja scrolling. Kalau kita scrollnya atau lihat video-videonya bukan pada hal yang manfaat, pasti kalian gak bermanfaat dan pasti akan menjurus pada hal yang diharapkan. Itu pasti. Nah kalau seandainya kita mendapatkan diri kita sedang tidak banyak aktivitas, cari aktivitas yang bermanfaat. Oke, mau kita sedang wa idza faragta fansab. Kalau kita sudah selesai pada sebuah urusan, langsung berpindah pada urusan yang lain yang bermanfaat. Agar jiwa kita itu terdorong pada hal-hal yang positif. Jadi antara hal yang paling positif untuk menuntut kita pada hal yang baik adalah sholat. Itu adalah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maka mewajibkan kita agar tersibukkan di dalam sehari minimal kita 5 kali. Ya minimal kita 5 kali. Karena di dalam satu hari tersebut pasti jiwa kita akan kosong. Setelah letih untuk beraktivitas, letih di kantor, letih di sekolah, maka cenderung pikiran kita itu akan kosong dan mencari hal-hal yang menjadi penyemangat kita. Maka jadikanlah sholat tersebut menjadi penyemangat paling jitu. Maka ya itu kalau nazar jangan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam ayat kita baca wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita punya masalah, kedepan sabar, kemudian sholatlah. Karena di dalam sholat, hakikatnya, aslinya, kita itu disuruh untuk mencurahkan seluruh unek-unek kita, pikiran kita.
Kalau kita merasa nyaman untuk mencurahkan kepada manusia, kita curhat pada teman kita tentang problem yang kita dapatkan. Kenapa kita tidak nyaman untuk curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha memberi solusi. Adapun manusia tidak bisa memberikan solusi. Kalau dia itu memberikan solusi, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan izin, maka mustahil. Kenapa sholat ini menjadi salah satu solusi untuk kita menuangkan isi hati kita? Karena di sana kita bisa berucap semau kita. Kita bisa untuk curhat seluruh apa yang kita rasakan. Kalau kepada teman, kita akan berpikir, ini adalah materi ini. Adapun hal-hal yang lain, kita tinggalkan. Kayaknya dia nanti membocorkan kepada teman-teman yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin membocorkan hal itu. Kalau seandainya kita curhat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membocorkan apa yang pernah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan solusi terbaik. Apa yang menjadi sebab terkadang manusia kita tentunya lebih nyaman untuk curhat kepada manusia dibanding curhat kepada Allah. Teman-teman semuanya, ini real biasanya. Lebih banyak mana? Kita curhat kepada teman, curhat kepada Allah, atau lebih nyaman mana? Faktanya, atau apanya? Manusia. Kita minta kepada manusia itu dari A sampai Z disebutkan. Tapi doa kepada Allah, bingung mau kita apa? Ya, baru akan seperti itu. Dan bingung mau doa apa lagi? Tapi kalau minta sama teman, mungkin dari A sampai Z, orang punya ikutnya. Tapi begitu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hilang semuanya. Apa sebabnya? Karena kita kurang tahu, kita kurang mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kurang kenal siapa zat yang kita minta. Kita kurang kenal siapa Tuhan yang kita setiap hari sholat kepadanya. Dan ini yang membuat orang itu gak semangat untuk beramal soleh. Orang terkadang gak semangat untuk sholat karena dia gak paham siapa Tuhan yang dia sedang ibadahi. Maka Imam Al-Ghazali menjadikan, kalau kiranya kita belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala begitu baiknya kepada kita. Kalau ada orang itu begitu baik kepada kita, apa yang kita minta dikasih, maka sesuatu yang belum kita minta dia sudah kasih duluan. Maka kita akan semangat untuk effort dari apa yang dia perintahkan. Kita akan berusaha untuk loyalitas terhadap dia, karena dia memberikan segalanya kepada kita. Bahkan apa yang gak kita minta dikasih. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita tidak kenal dengan Allah. Kita kurang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebatas nama. Kita tidak kenal kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam rezeki kita. Maka orang-orang yang beriman akan senantiasa bertafakkur tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang kelak akan paling khusyuk di dalam sholatnya. Mereka yang paling akan nikmat dalam sholatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat, tapi ringan bagi orang-orang yang khusyuk yang mereka kenal terhadap Allah. Maka kalau kita seandainya ketika sholat buru-buru, ketika imam misalnya bacanya surat Al-A'la, maksudnya panjang niat, harusnya alifah saja. Ya harusnya alifah saja, biar cepat. Maka berarti ada masalah di dalam diri kita. Kita belum bisa menikmati dalam sholat kita. Ya. Alasan kita tidak menikmati di dalam sholat, kita tidak kenal siapa Allah. Itu kalau masih menjamian. Kalau antum punya kekasih, ya, ketika seorang suami dan istri dia saling cinta, maka mengobrol itu akan jadi nikmat. Bahkan mereka akan lupa ini sudah ngobrol berapa jam. Ini jam berapa? Mereka sudah
2 jam ngobrol, nggak terasa sama sekali. Demikianlah kalau seandainya kita benar-benar tahu dan kenal siapa Allah, kita cinta kepada Allah, maka meskipun lama sholat kita tidak akan terasa. Karena seringnya kita sholat itu hanya mengandalkan fisik, bukan mengandalkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah cerita yang ini kita dapatkan dari guru kami ketika beliau berada di Yaman. Beliau menceritakan ada seorang mahasiswa di Yaman ini, dia sudah hafid Quran 30 juz, 30 juz atau 30? 30 juz. Ya, habis 30 juz. Karena beliau habis 30 juz, ketika datang bulan Ramadan, dia mencari tempat yang kiranya bisa 1 hari itu hatam, agar hafalan beliau kuat, ya, nggak mudah hilang. Cari, ternyata ketemu. Ya, ternyata ketemu. Dan ketika sholat di situ, beliau dapat di sampingnya adalah seorang kakek-kakek. Ya, seorang kakek-kakek. Beliau sholat lama sampai sekitar jam 2 selesai. Dan sudah capek, begitu lelah. Begitu lihat kakeknya, biasa-biasa saja. Ya, begitu lihat kakek yang di samping, ternyata biasa-biasa saja. Dia nggak merasa capek, dia merasa happy. Kemudian kakek ini mengatakan, nah, kamu sholat tarawih karena fisikmu, tapi saya sholat tarawih karena keimanan kecintaan saya kepada Allah. Maka kalau seandainya teman-teman semuanya belum bisa menikmati sholat, berarti kita belum kenal Allah. Ya, kita belum kenal tentang dan yang paling katanya kita cintai. Sampai ada sebuah syair Bafi Qalbi Khairullah. Yang gak ada di hati kita kecuali Allah. Benar? Itu masih banyak ternyata makhluk-makhluk di dalam hati kita. Kalau seandainya ikrar itu betul, maka kita akan lama di dalam sholatnya. Kita akan mencurahkan setiap keluh kesah kita. Dan di dalam hal ini, berarti ada sebuah kaidah yang bisa kita ambil. Kata orang, laki-laki tidak boleh bercerita. Maka dari hal ini, laki-laki boleh bercerita. Tapi cerita kepada yang tepat, tidak kepada Allah. Karena kita pilih cerita kepada hal yang salah. Tapi ceritakanlah kepada Allah. Kalau kita cerita, kita perlukan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau hati kita. Dan itu memang menjadi kita manusia. Ketika ada masalah nggak cerita, dia akan merasa pusing, dia akan merasa stres. Maka mencurahkan dari penat yang di dalam pikiran itu salah satu cara kita keluar dari stres. Dan yang paling aman adalah ketika curhatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal tersebut paling enak dan paling bagus adalah ketika itu. Makanya tadi kita sampaikan Allah menegaskan kalau kita dalam masalah, pertolongan adalah dengan sabar dan sabar. Dan demikian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tahan dengan maksudnya. Makanya ketika beliau mendapatkan penata dunia, kita semua beliau itu berat beliau. Beliau seorang kepala negara, beliau seorang panglima, beliau seorang kepala keluarga, bahkan istrinya banyak. Ya, kita yang istrinya cuma satu, ada yang belum punya istri juga, enggak semacam. Ya, ketika ada masalah, maka beliau lari ke sholat. Sampai beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, hari dari sholat. Wahai Bilal, tolong istirahatkan penatnya pikiran kalian. Jadi Rasulullah SAW mencari kebahagiaan, mencari pencurahan hati dengan sholat. Bukan kemudian pasang status singkat dan yang lainnya. Kalau seandainya kita pasang-pasang demikian, itu bukan kemudian menyelesaikan dari kegalauan kita. Antum bisa mati. Kalau antum pasang status kegalauan, itu nggak menyelesaikan. Tapi antum, kita semuanya cuma cari validasi. Ada nggak sih yang komen? Ada nggak sih yang komen? Begitu nggak ada yang komen, kita lagi. Kita lagi. Ada benar Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bohong. Hati kita akan nikmat.
Maka inilah trik dari Rasulullah SAW ketika mendapatkan kepenatan adalah dengan sholat. Dan demikian di dalam hadis yang lain juga kalau Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang berat, maka kemudian dia segera melaksanakan sholat. Jadi kalau kita misalnya sedang suntuk, lagi berat pikirannya, hendaknya kita segera sholat. Sholat apa itu? Sholat mutlak. Sholat mutlak. Jadi lagi benar-benar pusing dengan pekerjaan yang kita lakukan, ataupun pusing dengan gangguan yang orang lain lakukan kepada kita, curahkan semua di dalam sholat. Curahkan semua di dalam sujud kita. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa tempat yang hendaknya kita di sana bisa mencurahkan semua isi hati kita. Di antaranya adalah ketika dalam sujud. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu wa rabbih wa huwa sajid. Kata Rasulullah SAW, fasir di doa. Kata Rasulullah SAW, kondisi paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan curhat ataupun sharing paling enak itu kan kalau kita sudah dekat-dekatan. Kondisi paling dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencurahkan isi hati adalah di dalam sujud. Maka berbanyaklah doa di sana. Banyak orang mencurahkan isi hati di dalam sujud. Jadi kalau kita sujud, perbanyak doa kita. Perbanyak bagaimana isi hati kita. Curahkan semua di dalam sujud. Kalau Ramadan kita kadang melihat ada orang-orang yang ketika sujud sangat lama. Karena mereka mencurahkan isi hatinya. Bukan karena sujudnya lama, kebablasan tidur. Ya bukan gitu. Tapi benar-benar mereka mencurahkan isi hati. Dan mereka akan merasakan adalah. Maka curahkan semua isi hati itu di dalam sujud. Kalau memang tidak bisa menggunakan bahasa Arab, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Tapi kalau membahas tidak boleh kita lafazkan. Ya, kalau dalam sholat, maka curhatan dengan selain dari bahasa Arab tidak boleh kita lafazkan. Itu dalam hati kita curhatkan hati kita. Ini kondisi yang pertama. Jadi dalam sujud curhatkan apa isi berangan semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Allah mendengar. Kalau manusia berusaha untuk mendengarkan isi hati kita, Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar curahan isi hati kita. Demikian pula selain pada sujud adalah pada minggu berikut sholat sebelum kita salat. Nah, sebelum kita salat, kita banyak curhat di situ kepada Allah. Kita banyak berdoa di situ kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati kita akan plong. Maka hati kita yang tadinya mudah-mudahan akan terasa ringan, akan terasa nyaman. Akhwan Ramadan adalah dua tip dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari sang pemberi kebahagiaan, dari sang pemberi solusi atas apa yang kita hadapi. Tolonglah dengan bersabar dan bantulah dengan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan orang yang bersabar. Allah senantiasa bersama orang yang bersabar. Allah akan senantiasa memantau mereka. Allah akan senantiasa mengawasi mereka. Allah akan senantiasa mengarahkan mereka kepada hal-hal yang diridhai, kepada hal-hal yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada hal-hal yang Allah murkai. Barakallahu mungkin ini dapat kita sampaikan dari pembahasan sholat ini. Jadi marilah kita jaga sholat, karena sholat selain tiap agama adalah tempat kita berkeluh kesah, tempat kita mencurhatkan seluruh apa yang kita rasakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada zat yang maha mengabulkan apa yang kita inginkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas materinya. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya. Pak Dimas, mau tanya nih Mas, buat mau diisi media. Kita berarti sampai jam 16.45 ya, Bapak. Jadi mungkin sekitar 2-3 pertanyaan aja mungkin stop. Silakan Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan tadi, mungkin ada pertanyaan dari Ini sudah buat. Yang pertama, kita tadi mengenai beberapa kepentingan sholat itu
bagaimana kalau kita sering meninggalkan sholat, apa hukumnya kepada diri kita? Apakah sampai kita bisa dibilang keluar dari Islam atau enggak? Karena sudah tahu hukumnya sholat, tapi sengaja meninggalkan sholat. Terus yang kedua, terkadang kami juga mungkin manusia biasa ya Ustaz. Ada kalanya waktu, ada kalanya kita itu bukan kelupaan, kadang tidur kebablasan sampai habis waktu sholatnya. Apa syarat-syaratnya kita untuk mengkodok atau mengganti waktu sholat tersebut? Terus yang ketiga, terkait rukun sholat adalah bagaimana kita membaca, kalau sujud membaca subhanallah kan gitu kan. Dibilang juga dalam sholat adalah semua dalam kumpulan doa-doa dalam sholat. Nah, apakah boleh kita membaca doa-doa selain dalam kubur sholat? Karena kalau yang saya tahu sebenarnya sunnah ketika selesai sholat dan berzikir, makanya manfaatkanlah waktu saat sholat untuk berdoa, apakah itu benar dan apakah boleh kita membaca doa-doa selain dalam rukun-rukun Islam yang rukun-rukun sholat itu. Itu dikatakan suka membaca dalam. Ya, kembali topik. Nanti sudah dibuang baik. Baik, pertanyaan yang pertama adalah tentang hukum orang yang meninggalkan sholat padahal dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Ini kemarin sudah nasib, sudah kita lancing juga. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah, wa man taraka faqad kafar. Ini riwayat Imam Muslim dan banyak bicara kalau ulama. Data Imam Nawawi di kalangan Imam Syafi'i sendiri yang menyebutkan meninggalkan sholat itu ada dua macam. Ada orang meninggalkan sholat, dia tidak diwujudi, dia mengingkari tentang wajibnya sholat. Dia nggak percaya bahwa sholat itu wajib. KTP itu memang tertulis Islam, tapi dia mengingkari kalau sholat itu wajib. Jadi kalau ditanya wajib nggak sholat, nggak wajib. Sholatnya silakan, enggak ya, silakan bebas terserah tuh. Maka kalau ulama sepakat di seluruh mazhab tanpa terkecuali orang semacam ini bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, dia bisa jatuh kepada kekufuran. Orang mengatakan illa yakuna dan di Islam, kecuali orang yang baru masuk Islam. Ya. Dia nggak paham, dia nggak kenal, dia belum dapatkan informasi tersebut, dia belum dapatkan ilmu itu, maka dia mendapatkan toleransi. Orang semacam ini dia mendapatkan toleransi. Tapi kalau saat dia sudah lama dalam masuk Islam, ini menjadi PR besar ya. Orang dari lahir sudah masuk Islam, dia sudah Islam, tapi 20 tahun, umur 20 tahun nggak bisa sholat. Ditanyain bacaan sholat ya, nggak paham. Ini apa yang wajib toleransi sebenarnya? Waktunya sudah panjang banget. Ya, waktunya sudah terlalu panjang, 20 tahun masa nggak hafal sama sekali. Apa yang ditoleransi? Akhirnya menjadi musibah. Nah ini yang pertama. Jadi kalau seandainya keyakinannya adalah dia mengingkari wajibnya sholat, maka bisa jatuh kepada kekafiran. Dan teman-teman semuanya, bagi yang mungkin baru belajar, ini adalah kesempatan antum. Mungkin dahulu kita meninggalkan sholat, kita belum hafal tentang doa sholat. Bukan berarti udah ya sudah sekali nggak sholat, bukan. Tapi perbaiki diri kita. Kalau ada orang yang menasihati tentang kesalahan kita, itu bukan berarti orang itu benci kepada kita, tapi orang tersebut justru sayang kepada kita. Apalagi tentang permasalahan akhirat. Berarti cinta dan sayang itu bukan karena dunia saja, tapi dia yang selama-lamanya di akhirat, selama-lamanya di surga. Berarti teman antum ini pengen bukan hanya di dunia bersama, tapi di surga juga bersama. Maka kalau seandainya antum dapat di diri antum, maka terbaik mulai belajar. Gak ada waktu yang terlambat, gak ada kamu terlambat. Maka berusaha kita belajar, berusaha kita perbaiki diri kita. Gak ada waktu terlambat. Terlambat itu ketika kita sudah meninggal, maka itu sudah terlambat. Tapi ketika kita belum meninggal, maka tidak ada waktu terlambat. Kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Jadi sedikit tambahannya. Kemudian yang kedua adalah jaga sunat. Dia meninggalkan sholat, tapi karena
malas. Ditanya, kenapa aku sholat? Malas sholat. Nanti aja lah, besok aja lah kalau sudah tua. Ya kalau sampai tua. Masalahnya kalau sampai tua. Masalahnya kita nggak paham umurnya kita sampai kapan. Itu yang jadi masalah. Nah orang-orang semacam ini kita bawakan dari mazhab Syafi'i saja ya. Di kalangan mazhab Syafi'i maka orang semacam ini diancam. Dia punya ancaman yang besar, yaitu dia diminta untuk bertobat. Dia diminta istighfar, diminta untuk kembali introspeksi agar kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sholat. Kalau diberikan kesempatan kok nggak sholat juga, berarti benar-benar yang ingkari. Sudah dikasih kesempatan, di kalangan Syafi'i, ketika meninggalkan sholat, malas, kemarin balasnya apa? Dibunuh dia, dipenggal lehernya. Jadi ketika mereka sudah diperingatkan, ayo kamu tobat. Kalau kamu nggak tobat, kamu bakal dipenggal. Kalau nggak berubah, nggak sholat, berarti secara tidak sadar, secara presiden benar-benar dia mengingkari sholat. Jadi kalau seandainya sampai pada titik ini, maka kemudian dia dipenggal kepalanya. Ini menurut kalangan Syafi'iyah. Demikian tidak ada dua kondisi. Itu pertama ketika dia meninggalkan mengingkari wajibnya sholat, dan yang kedua karena malas. Dan mengerikan orang-orang yang meninggalkan sholat, bahkan para ulama sebagian ulama mengatakan sembelihan itu nggak sah. Meskipun seorang muslim, tapi dia nggak sholat. Kalau seandainya dia ditugaskan untuk sebagai jagal kurban, atau dia menjadi jagal di ayam pemotongan ayam misalnya, maka pemotongannya jadi tidak sah. Hati-hati. Hati-hati. Karena tadi sholat ini menjadi pembeda antara kita dan orang warga. Maka kita sholat. Apapun keadaannya jangan sampai tinggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sehari berapa jam? 24 jam. Sholat maksimal berapa dalam satu kali sholat? 5 atau 10 menit. Kalau kita ambil 10 menit. 10 menit kali 5 berapa? 50. Allah sudah kasih 24 jam. Allah minta 50 menit. Masa kita nggak kasih sih? Allah yang kasih, Allah cuma minta 50, kita nggak kasih. Berarti kan Allah kan durhakanya kita. Allah kasih 24 jam gratis kepada kita, nggak usah bayar. Allah cuma minta 50 menit saja, kita nggak kasih. Dan bagaimana dengan perjuangan kita Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW sampai bolak-balik dalam proses Isra dan Mi'raj hanya untuk memberikan keringanan kepada kita. Yang tadinya sholat itu sehari 50 kali, bayangkan sholat sehari 50 kali, berarti berapa menit kita sholat? Berapa kali? Jadi 10 menit kita sholat lagi, 10 menit sholat lagi. Bayangkan kalau seandainya syarat itu benar-benar turun 50 kali, kita nggak punya waktu untuk memakai, kecuali hanya sholat. Rasulullah SAW sampai egoisasi, bolak-balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk memberikan keringanan yang sampai akhirnya kita sudah diwajibkan sehari 5 kali. Masa kita masih minta korting? Sudah di korting sampai 5, masih minta korting setahun cuma 2 kali. Kepada Nabi kita dan kita sholat. Semoga sholat ini adalah ibadah yang penuh dengan perjuangan dari Rasulullah SAW. Maka hormatilah, syukurilah bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, jadi mengkotok sholat ya. Baik, orang masih penjamian. Tidak kita pungkiri manusia itu bukan makhluk yang maksum. Kecuali para nabi. Para nabi adalah manusia yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dari kesalahan dan kemaksiatan. Kita Muhammad SAW mustahil beliau melakukan kemaksiatan. Adapun kita itu pasti. Makanya ketika Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis riwayat oleh pengajar ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadilah kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa, senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat tepat waktu. Dan mustahil
kita menjadi hamba yang senantiasa melakukan hal demikian, terkadang kita lupa dan yang lainnya. Maka Profesor SAW mengatakan wasfiyas sayyi'atul hasanata tamhuha. Kalau seandainya kita lupa, ya hendaknya kita langsung kerjakan, kita qadha. Dan setelah itu kita punya project untuk melakukan amalan-amalan soleh. Makanya para ulama dan para sahabat dahulu ketika mereka ketinggalan sholat, mereka langsung punya project. Oh, sekali ketinggalan sholat saya harus membaca Al-Quran sedemikian banyak. Dan kemarin kita bacakan tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diceritakan oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Ketika Umar bin Khattab itu pergi ke ladang, dan di zaman tersebut gak ada HP, tentunya nggak ada jam ya. Kita nggak tahu kapan waktu sholat. Mereka masih berpatokan dengan suara adzan dan cahaya dari matahari. Maka Umar bin Khattab ini ketinggalan sholat asar. Beliau ketinggalan sholat asar. Maka komentar beliau, reaksi beliau, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu, saya telah ketinggalan sholat asar. Maka saya gadaikan kebun saya ini atas ketinggalan sholat asar ini untuk menebus dari hal tersebut. Saya gadaikan kebun ini, saya jual untuk kemaslahatan orang-orang miskin. Nah, kalau seandainya kita ketinggalan dari sebuah sholat ataupun kita ketinggalan dari sebuah ibadah yang sudah kita rutinkan, Kerjakan kalau hal tersebut, ya, untuk masalah pokok misalnya kita tinggal sholat asar dan kita tahunya adalah sudah sampai waktu maghrib, maka kita langsung kerjakan sholat asar dahulu dan masuk maghrib meskipun sudah keluar dari zona waktunya, kita kerjakan. Kemudian kita punya project untuk mengamalkan amal-amal soleh. Kita harapkan hal tersebut bisa menjadi penambal dari kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, berdoa di dalam sholat. Jadi kalau kita menjaga sholat sendiri, para ulama menjelaskan secara bahasa, secara etimologi, as-sholat itu berdoa atau hiya doa. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Ya, tadi makanya kita sampaikan, sholatnya adalah ajang untuk kita mencurahkan segala isi hati kita. Karena makna sholat adalah doa. Ya, karena makna sholat adalah doa. Tapi untuk doa-doa pada selain diatur, bacaan selain yang sudah diatur, itu punya tempat-tempat tersendiri. Dan di antaranya dapat pelajari dari hadis Rasulullah SAW ada dua tempat, itu dalam sujud dan setelah ataupun sebelum salat. Dan hal semacam ini tentunya tidak pada setiap waktu. Kalau seandainya kita menjadi imam, maka tidak dianjurkan untuk jadi hal demikian. Ataupun kita dalam sholat fardu, imamnya sudah duduk dari sujud, kita masih sujud saja. Kenapa? Ngantuk atau doa, maka tidak dianjurkan. Jadi kalau dalam sholat wajib itu tidak dianjurkan. Jadi kapan kita bisa bebas untuk meluangkan isi hati kita di dalam sholat sholat sunnah. Jadi ketika dalam sholat sunnah, panjangkan sujud kita, lamakan duduk sebelum salam kita curahkan seluruh isi hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pada dua hal ini saja, yaitu sebelum salat dan ketika sujud. Adapun setelah sholat itu boleh kita berdoa lagi. Ya, adapun setelah sholat itu boleh kita berdoa lagi. Karena memang di kalangan para ulama menjadi perdebatan yang klasik di mereka tentang makna sabda Rasulullah di duburi kulli sholat. Kita disuruh untuk memperbanyak doa di setiap duburnya sholat. Jadi setiap duburnya sholat. Sebagian ulama mengatakan duburnya sholat ini masih bagian dari sholat, yaitu sebelum. Tapi kenapa ulama yang di antaranya adalah di kalangan Syafi'iyah, dubur itu berarti setelah sholat. Berarti selesai sholat. Maka boleh bagi kita untuk berdoa setelah selesai sholat. Itu boleh kan? Tetapi baik, mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Cukup ya? Baik, tutup dulu. Baik, barakallahu fikum. Kecuali karena saya menjaga jazakumullah khairan atas partisipasi kalian semua, atas partisipasi antum semuanya. Semoga
halaqah kita, pertemuan kita di kesempatan sore ini Allah rahmati, Allah berkahi, Allah jadikan ilmu yang kita pelajari di kesempatan sore berbagai ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang bisa kita tularkan, sehingga kita bisa memanen pahala dari ilmu yang kita pelajari. Bahkan kita bisa menjadikan hal tersebut jadi aset amal soleh kita, yaitu dengan cara kita mengamalkan dan menyebarkan kepada orang lain sehingga ilmu tersebut tidak terputus, sehingga apabila kita mati, apabila kita meninggal, pahala dari ilmu tersebut tetap kalian. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah mengumpulkan kepada kita kemudahan untuk bersama di dalam masjid yang tercinta ini, Allah Subhanahu Wa Taala juga memudahkan kita untuk bisa bersama di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kami kita tutup dengan kafaratul majelis. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya dan sampai kita di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya teman-teman Bapak sekalian, dan insya Allah kajian ini akan terus berlanjut di pekan-pekan selanjutnya di Senin sore insya Allah. Dan kami juga berharap atas bantuan teman-teman ya, sehingga kajian kita terus berlanjut ya. Jadi tolong kita dibantu untuk donasi atas kegiatan-kegiatan yang insya Allah kita semua. Demikian, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.